warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Siapa ketua kelasnya di sini? Yuni, Bu. Alangkah baiknya sebelum mulai belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Yuni dipimpin doanya. Baik, Bu. Marilah kita sama-sama berdoa untuk memperlancar proses pembelajaran kita pada hari ini. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baiklah, Ibu minta buku-buku yang tidak berkaitan pada pembelajaran hari ini disimpan dulu ke dalam tas. Baik, Bu. Dan sampah yang ada di bawah meja atau bawah kursi juga bisa diambil dulu, disimpan dulu, nanti setelah pembelajaran baru dibuang ke tempat sampah. Siap, Bu. Siap, Bu. Ya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk Semua, Bu. Alhamdulillah masuk semua ya. Nah, baiklah, pada hari ini kita akan belajar tentang kebijakan pemerintahan pada periode Madinah. Nah, baik, sebelum Ibu mulai ke materi kita pada hari ini, Ibu ingin mengulang materi minggu lalu. Nah, minggu lalu kita telah belajar tentang perjanjian Aqobah. Nah, Yuni, tolong sebutkan perjanjian Aqobah itu apa-apa saja? Tidak tahu, Bu. Tidak Apa? belajar nih. Lupa ya? Jadi malas belajar, Bu. Coba, Harmita. Perjanjian Aqobah itu ada 6. Yang pertama itu kami tidak mempersekutukan Allah, kami tidak akan mencuri, kami tidak akan berzina, kami tidak akan membunuh anak-anak kami tidak akan memfitnah, dan yang terakhir yaitu kami tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad. Itu, Bu. Nah, benar sekali ya, Yuni. Sudah didengar tadi? Baik. Baik. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baiklah. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar peserta didik mampu menjelaskan tentang kebijakan pemerintah periode Islam di Madinah. Nah, nanti jika Ibu menjelaskan tentang materi ini, Ibu minta kalian dengarkan ya, karena materi ini sangat penting dan nanti materi ini juga akan Ibu masukkan ke dalam ulangan setengah semester kalian. Iya, Bu. Nah, baiklah, kebijakan pemerintah di periode Islam di Madinah ini ada berapa? Siapa yang tahu? Tidak tahu, Bu. Ada 4 ya. Nah, yang pertama, Bu, boleh pinjam pulpen nggak, Bu? ya silakan diambil. Kasih buku. Yang pertama, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Nah, ada yang tahu kaum Muhajirin itu apa? Tidak tahu, Bu. Tidak tahu ya. Nah, jadi kaum Muhajirin di sini adalah kaum atau penduduk dari Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah artinya penolong. Jadi kaum Ansor ini adalah penolong bagi kaum Muhajirin yang hijrah ke Madinah. Nah, dalam proses hijrah ke Madinah, kaum Muhajirin ini mengalami beberapa ancaman dari kaum kafir Quraisy. Nah, jadi selama kaum Muhajirin sampai ke Madinah, kaum Ansor itu membantu dengan mempersiapkan makannya maupun pakaiannya, tempat tinggal, dan juga mempersiapkan pekerjaan untuk kaum Muhajirin. Nah, yang kedua adalah adanya perjanjian Madinah.
Nah, perjanjian Madinah di sini ada yang tahu? Tidak tahu Bu. Tidak tahu Bu. Nah, jadi perjanjian Madinah di sini adalah perjanjian antara umat Muslim dengan kaum Yahudi. Nah, perjanjian ini dilaksanakan untuk mendamaikan agar orang Muslim dengan penduduk kaum Yahudi itu berdamai. Misalnya dari kaum Yahudi itu menyembah agamanya dan Islam juga menyembah agamanya begitu. Jadi masing-masing menyembah kepercayaannya. Nah, dan yang ketiga adalah membangun Masjid Nabawi. Nah, membangun Masjid Nabawi ini sebenarnya bukan urutan yang ketiga. Jadi ini yang pertama. Nah, jadi ketika Rasulullah itu datang ke Madinah, Rasulullah itu bersama kaum Ansor tadi, beliau itu bergotong royong untuk membangun Masjid Nabawi tadi di Madinah. Nah, dan yang terakhir adalah yang keempat, membangun kesejahteraan. Nah, membangun kesejahteraan ini terdapat lagi ke dalamnya, yaitu yang pertama adalah di bidang politik. Nah, di bidang politik ini Rasulullah itu bukan hanya mengajarkan kita tentang akidah dan akhlak saja, namun Rasulullah juga mengajarkan kita untuk berpolitik. Nah, karena kan Rasulullah juga pernah menjabat menjadi penjabat negara atau disebut juga menjadi khalifah. Nah, yang tadi kan yang pertama kan politik ya, Politik. Yang kedua adalah sosial. Nah, dalam kehidupan sosial ini Rasulullah meminta orang yang kaya raya untuk memberikan bantuan kepada orang miskin atau menganjurkan orang kaya untuk memberikan zakat kepada orang yang kurang mampu pada waktu itu. Nah, dan yang ketiga yaitu ekonomi. Nah, dalam membangun perekonomian yaitu di Madinah itu juga terdapat yaitu membangun pasar. Nah, disitulah banyak penduduk yang berdagang. Nah, baiklah, dari keempat materi yang telah Ibu sampaikan ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Oh iya, Hermita dulu. Yang ingin saya tanyakan itu apa yang menyebabkan sehingga kaum muhajirin itu berhijrah Bu? Nah, baiklah, yang menyebabkan kaum muhajirin ini berhijrah ke Madinah, yang pertama yaitu untuk menghindari dari serangan dari kaum kafir Quraisy, karena pada saat itu kaum kafir Quraisy itu tidak setuju ketika Rasulullah menyebarkan Islam di Mekah. Nah, dan yang kedua, Rasulullah juga ingin agama Islam itu maju, jadi dia ingin mensiarkan agama Islam di Madinah. Iya Bu, paham Bu. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Bu, Iya Yuni, silakan. mengapa saat hijrah kaum muhajirin tidak membawa harta benda Bu? Nah, tadi kan Ibu juga sudah jelaskan, ketika hijrah itu kaum muhajirin itu kan diserang oleh kaum kafir Quraisy. Jadi untuk menyelamatkan diri saja dia harus bersembunyi-sembunyi, apalagi di mana mau membawa harta bendanya. Jadi seperti itu. Ya Bu. Ada ya lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ya? Paham Bu. Kan sudah paham ya. Jadi sekarang Ibu lagi yang ingin bertanya kepada Yuni. Yuni. Ya, Yuni. Sebutkan 4 kebijakan yang telah Ibu jelaskan tadi. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Yang kedua adanya perjanjian Madinah. Yang ketiga membangun Masjid Nabawi, dan yang terakhir membangun kesejahteraan Bu. Ya, membangun kesejahteraan umum ya. Ya. Harmita, Ya Bu. apa yang dimaksud
dengan kaum Ansor dan kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah kaum ulang ya Bu ya. Iya. Kaum Muhajirin adalah penduduk Mekah yang hijrah ke Madinah. Sedangkan kaum Ansor adalah penolong dari kaum Muhajirin. Itu Bu. Ya. Nah, ketika penduduk atau kaum Muhajirin datang ke Madinah, kaum Ansor itu kan membantu. Itu apa saja? Membantu dengan apa? Saya Bu, Ibu sudah jelaskan juga kan? bantuan yang diberikan oleh kaum Muhajirin itu berupa tempat tinggal dan makanan Bu. Ya, pekerjaan juga ya. Dan Ya, masih, Bu. dan masih banyak lagi. Nah, sudah paham dengan penjelasan kita pada hari ini? Paham, Bu? Paham Bu. Paham ya? Nah, baiklah. Ibu rasakan kalian memang sudah paham juga ya. Nah, jadi Ibu minta kepada kalian untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Kepada Anita, Ibu minta simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan maju ke depan. Kau maju Bu, duduk sini aja lah Bu. Maju aja. Kalau saya nggak mau gimana Bu? Silakan simpulkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari penjelasan Ibu tadi bahwa kebijakan pemerintah periode Islam di Madinah itu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, melakukan perjanjian Madinah. Dan yang ketiga, membangun Masjid Nabawi. Dan yang terakhir yaitu membangun kesejahteraan umat. Itu Bu, Kesejahteraan umum. dan yang keempat, membangun kesejahteraan umum. Makasih Bu. Nah, baik, silakan duduk. Kepada Yuni, bisa diulangi penjelasan dari Harmita? Duduk di sini dan Silakan silakan. maju ke depan. Jadi kebijakan pemerintahan Rasulullah periode Islam di Madinah itu terdiri dari 4, yaitu yang pertama mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Yang kedua, Bu Yuni baca tulisan Bu. Yuni, harap perjanjian Madinah. Yang terakhir, yang ketiga membangun Masjid Nabawi, dan yang terakhir membangun kesejahteraan umum yang berupa politik, sosial dan juga ekonomi. nah, baik, silakan duduk. Nah, baik, Ibu akan memperjelas. Jadi, kebijakan pemerintahan pada periode Islam di Madinah ini itu ada 4. Yang pertama yaitu mempersatukan kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Nah, yang kedua yaitu mengadakan perjanjian Madinah. Yang ketiga yaitu Membangun Masjid Nabawi. Dan yang keempat adalah membangun kesejahteraan umum. Itu yang berupa politik, sosial, dan ekonomi. Nah, baiklah. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kalian membaca ulang lagi di rumah tentang materi ini. Nanti Ibu akan memasukkan materi ini ke dalam ulangan. Dan Ibu juga tadi sudah bilang kan di awal-awal pembelajaran, Ibu Iya, akan Bu. memasukkan materi ini ke dalam ulangan. Nah, baiklah. Mungkin ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Kepada ketua kelasnya, Ibu minta pimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.